Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Microsoft Word dan bagian-bagian pada Microsoft Word. Langsung saja, saya akan menjelaskan sejarah Microsoft Word. Microsoft Word atau disingkat MS Word adalah perangkat lunak pengolah kata ciptaan perusahaan Microsoft. Microsoft Word pertama kali diterbitkan pada 1983 dengan nama Multi-Tool Word yang kemudian berkembang menjadi versi lain seperti DOS 1983, Apple Macintosh 1984, dan Microsoft Windows 1989. Pada dasarnya, aplikasi ini berfungsi untuk membantu para penggunanya dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan teks, tulisan, dokumen, dan sejenisnya. Lantas, bagaimana sejarah Microsoft Word? Dulunya bernama Multi-Tools Word, ide dan konsep dari aplikasi Microsoft Word banyak didapatkan dari sebuah aplikasi lain bernama Bravos. Bravos adalah program pengolah kata dengan basis grafik pertama di dunia yang dibuat dan dikembangkan oleh Xerox Palo Alto Research Center atau PARC. Namun setelah pencipta Bravo yaitu Charles Simonyi dan pegawainya Richard Brody pindah ke Microsoft pada 1981, maka program Multi-Tools Word dikembangkan pada 1 Februari 1983. Kemudian setelah nama Multi-Tools Word diubah menjadi Microsoft Word, program aplikasi pengolahan kata ini mulai diterbitkan untuk IBM PC per tanggal 25 Oktober 1983. WYSI-WYG merupakan singkatan dari What You See is What You Get. Fitur ini merupakan fitur yang mampu memberi tampilan teks seperti yang dikehendaki tanpa kode. Misalnya untuk teks yang dikehendaki tercetak tebal akan terlihat tebal tanpa perlu kode. Tidak disangka fitur ini pun mendapat perhatian dari masyarakat dan para pengguna komputer. Setelah itu, Microsoft Word untuk sistem operasi Windows dirilis pada 1989 dengan harga $500 Amerika. Setahun kemudian, tahun 1990, Microsoft Windows 3.0 dirilis sebagai versi terbaru. Tidak lama setelahnya, penjualan program Microsoft Word mengalami kenaikan yang signifikan. Pada era sekarang, Microsoft Word telah menjadi salah satu aplikasi tulis menulis yang banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari Microsoft Word. Dalam Microsoft Word, file merujuk pada menu yang berisi opsi-opsi untuk mengelola dokumen. Berikut adalah fungsi-fungsi utama dari menu file. New, membuat dokumen baru berdasarkan template atau dokumen kosong. Open, memungkinkan pengguna untuk membuka dokumen yang sudah ada di komputer. Save, menyimpan dokumen ke lokasi yang sudah ditentukan. Jika dokumen belum disimpan sebelumnya, akan muncul jendela untuk menentukan nama file dan lokasi penyimpanan. Save as, menyimpan salinan dokumen dengan nama atau format file yang berbeda. Print, mengatur opsi percetakan dan mencetak dokumen. Share, memberikan opsi untuk berbagi dokumen secara kolaboratif atau memulai berbagai platform. Export, mengonversi dokumen ke format file lain seperti PDF atau format gambar. Close, menutup dokumen yang sedang dibuka. Info, menampilkan informasi tentang dokumen, termasuk statistik kata, tata letak halaman, dan opsi keamanan. Account, mengelola akun pengguna dan menyediakan opsi untuk masuk atau keluar dari akun Microsoft. Option, memungkinkan pengguna untuk mengatur preferensi dan pengaturan Word. Selanjutnya kita masuk di Home. Clipboard mengelola papan klip seperti menyalin, memindahkan, dan menempelkan teks atau objek ke dalam dokumen Word. Font mengatur format tulisan seperti jenis huruf,
ukuran, warna, ketebalan, miring, dan garis bawah. Paragraf meliputi peralatan paragraf, warna, penggunaan, nomor, dan bulet. Stylist mengatur format penulis seperti judul, heading, atau kutipan. Editing melakukan penyuntikan dokumen termasuk menyeleksi kalimat, mencari kata, dan mengubah kata secara otomatis. Selanjutnya kita masuk pada bagian insert. Cover pack digunakan untuk menyisipkan suatu bentuk halaman sampul seperti tanggal, nama dari pengarang, judul, ataupun informasi-informasi lainnya. Black pack digunakan untuk menyisipkan suatu halaman kosong di antara halaman yang ada. Penomoran halaman yang Anda buat pun akan berubah sesuai urutan halaman yang Anda tambah. Pack bridge mempunyai fungsi untuk memberikan ataupun menyisipkan tanda batas pada halaman. Fitur berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan objek berupa gambar atau foto. Tabel berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan tabel dalam teks dokumen, mengurutkan data, dan segala hal yang berkaitan dengan tabel. Shapes digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan gambar-gambar bangunan atau berupa bentuk seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Smart Art digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan atau menampilkan diagram ataupun bagan pada lembar kerja Anda atau dokumen. Card berfungsi untuk menyisipkan atau menampilkan card wizard untuk membentuk grafik di dalam dokumen. Hyperlink digunakan untuk menghubungkan suatu dokumen kepada dokumen lainnya agar saling memberikan masukan. Bookmark berfungsi untuk membuat suatu petunjuk dalam halaman buku yang Anda buat. Bookmark bisa juga disebut sebagai media penyimpanan. Cross-reference digunakan untuk memperbaharui dokumen yang Anda buat secara otomatis tanpa manual. Header berfungsi untuk menambahkan objek di bagian atas halaman baik itu berupa teks maupun gambar. Footer berfungsi untuk menambahkan objek di bagian bawah halaman baik itu berupa teks maupun gambar. Page number berfungsi untuk memberikan nomor pada setiap halaman. The box digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks atau tulisan. Quick part digunakan untuk mengatur teks atau tulisan secara otomatis dan lainnya. Word art berfungsi untuk menyisipkan teks atau tulisan berupa huruf, angka, dan bergaya artistik. Drop cap berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan huruf kapital atau huruf besar pada awal paragraf. Signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini atau sekarang. Objek digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi all. Equation digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Kita masuk pada bagian Draw. Pada Microsoft Word, tab Draw menyediakan alat yang berfungsi untuk membuat dan mengedit gambar secara bebas. Berikut adalah penjelasan masing-masing fungsi dalam tab Draw. Yang pertama, pen atau pena menawarkan berbagai pilihan pena dan kuas yang dapat digunakan untuk menggambar atau menulis tangan. Yang kedua, eraser atau penghapus, menghapus garis atau elemen-elemen yang telah digambar. Yang ketiga, highlighter atau penyorot, memungkinkan pengguna untuk menyorot teks atau area gambar. Yang keempat, Into Shapes menyediakan berbagai bentuk geometris yang dapat digambar dan didokumentasikan. Yang kelima, Into Math atau tinta ke matematika mengubah rumus matematika yang digambar menjadi format teks matematika yang benar. Selanjutnya kita masuk dalam desain. Dalam desain terdapat themes, yaitu untuk mengatur beragam jenis tema pada halaman. Yang selanjutnya ada style set, untuk mengubah secara cepat tampilan dokumen dengan beberapa pengaturan gaya baru. Yang selanjutnya ada colors, untuk mengatur atau membuat tema halaman dengan beragam warna baru. Selanjutnya ada font, untuk mengatur dan mengubah jenis atau tipe teks berdasarkan format font yang dipilih. Yang selanjutnya ada paragraph spacing,
untuk mengubah jarak antara spasi tiap baris dalam dokumen. Yang selanjutnya ada efek, untuk mengatur tampilan objek pada dokumen dengan memberikan efek bayangan maupun visual efek lainnya. Yang selanjutnya ada set as default, untuk menerapkan semua pengaturan yang sudah diatur sebelumnya berupa tema, warna, jenis teks, paragraf, serta efek menjadi tampilan landasan atau default. Yang selanjutnya ada watermark, berfungsi untuk menambahkan tanda air pada halaman lembar kertas. Dan yang selanjutnya ada colors, yang berfungsi untuk memberikan warna halaman pada lembar kerja. Dan yang terakhir ada page borders. Fungsi icon ini untuk memberikan batas atau bingkai pada halaman lembar kerja. Selanjutnya ada layout. Pada layout ini terdapat menu page setup. Page setup merupakan ribbon group yang berisi sekumpulan icon perintah untuk mengatur format kertas mulai dari ukuran, tampilan, dan jenis kertasnya. Selanjutnya ada margin. Margin adalah icon untuk mengatur ukuran kertas atau margin kertas bagian kiri, kanan, bawah, dan atas. Selanjutnya ada orientation. Orientation adalah icon yang memungkinkan Anda untuk mengatur halaman berbentuk bidang portrait maupun landscape. Selanjutnya ada size. Size merupakan icon perintah untuk mengatur ukuran kertas dan berbagai jenis ukuran. Yang selanjutnya ada columns. Columns untuk mengatur atau mengubah kolom teks menjadi 1, 2, atau lebih kolom teks. Yang selanjutnya ada bricks. Bricks adalah icon perintah yang digunakan untuk menghentikan dan menambahkan halaman baru sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya adalah line numbers. Line numbers untuk menambahkan nomor urut untuk setiap baris teks di lembar kerja. Yang selanjutnya ada hyphenation. Hyphenation adalah icon yang digunakan untuk memberikan tanda hubung pada teks baik secara manual dan otomatis. Dan pada menu paragraf terdapat indent left. Indent left untuk mengatur perataan paragraf ke arah kiri lembar kerja. Indent right untuk mengatur perataan paragraf ke arah kanan lembar kerja. Selanjutnya ada spacing before untuk mengatur spasi atau jarak antara teks bawah dengan teks bagian atas satu kalimat. Selanjutnya spacing after untuk mengatur spasi atau jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Dan selanjutnya ada position. Position untuk mengatur tata letak gambar pada lembar kerja. Dan selanjutnya ada wrap text untuk mengatur perataan teks dengan objek atau gambar. Dan selanjutnya ada bring forward untuk membawa objek yang dipilih maju satu langkah ke objek lain atau maju satu persatu objek. Yang selanjutnya ada send backward untuk memindahkan objek yang dipilih mundur satu posisi. Dan selanjutnya ada selection pane untuk mengelola objek di dokumen, termasuk mengurutkan ulang penampilan atau menyembunyikan, serta mengelompokkan atau memisahkannya. Dan pada menu align untuk mengatur atau mengubah penempatan objek yang telah diseleksi pada halaman lembar kerja. Dan selanjutnya ada group untuk mengelompokkan objek satu dengan yang lainnya dan melakukan modifikasi atau peraturan yang sama. Dan yang terakhir ada rotate untuk memutar objek atau gambar pada lembar kerja. Berikut ini merupakan beragam menu yang ada pada menu reference. Table of content. Icon perintah yang digunakan untuk membuat tabel daftar isi pada dokumen secara otomatis maupun manual. Add text. Icon perintah untuk menambahkan heading baru pada daftar isi. Insert footnote. Perintah ini merupakan icon yang digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margin bagian bawah suatu dokumen. Insert endnote. Perintah ini merupakan icon yang digunakan untuk menambahkan kutipan sumber serta nama penulis untuk di akhir bab atau halaman. Next footnote. Perintah ini merupakan icon yang digunakan untuk berpindah ke footnote terbaru. Show notes. Perintah ini merupakan icon yang digunakan untuk menampilkan lokasi catatan footnote maupun endnote. Search.
Perintah yang satu ini berada pada menu Reference dan ribbon Research, merupakan perintah yang berfungsi untuk mencari informasi dari teks dokumen melalui sumber online. Insert Citation, perintah yang berfungsi untuk menyisipkan kutipan pada bagian teks. Manage Sources, icon perintah yang berfungsi untuk mengelola bagian sumber kutipan pada dokumen yang dikerjakan. Style, icon perintah yang berfungsi untuk memilih gaya daftar pustaka yang diinginkan. Bibliografi, icon perintah yang berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dokumen yang dikerjakan. Yang selanjutnya ada Insert Caption, perintah yang berfungsi untuk menambahkan keterangan pada gambar pada dokumen. Insert Table of Figures, perintah untuk menambahkan tabel daftar bab sesuai format penulisan. Update Table, perintah yang berfungsi untuk memperbarui daftar isi maupun kutipan yang telah dibuat. Cross-reference, perintah yang berfungsi untuk memindahkan referensi ke bagian halaman lain yang dikehendaki. Mark Entry, perintah untuk menandai masukan baru ke dalam dokumen. Insert Index, perintah untuk menyisipkan indeks atau gambar kata ke dalam dokumen. Update Index, perintah untuk melakukan pembaruan pada daftar kutipan yang sudah ada. Mark Citation, perintah untuk menandai kutipan yang telah diseleksi ke dalam Table of Authorities. Insert Table of Authorities, perintah untuk menyisipkan Table of Authorities atau daftar kutipan. Perintah Update Table, perintah untuk melakukan pembaruan daftar kutipan yang telah ada. Selanjutnya kita masuk pada menu My Links. Nah, di menu My Links ada beberapa tools yang bisa kita gunakan seperti envelope. Envelope ini berfungsi untuk mengatur dan membuat format surat pos seperti info pengirim, penerima surat, dan ukuran surat. Kemudian ada labels. Labels sendiri berfungsi untuk menambahkan dan mengatur label ke dalam pos surat. Ini menjelaskan mengenai isi dari surat yang dibuat. Kemudian ada Start Mail Merge. Nah, pada Start Mail Merge berfungsi untuk mengelola bentuk dari pos surat atau email yang akan dibuat untuk dikirim ke banyak orang. Kemudian ada Select Recipient. Select Recipient berfungsi untuk membuat daftar penerima surat. Kemudian ada Edit Recipient List. Edit Recipient List berfungsi untuk mengedit daftar penerima surat. Kemudian ada Highlight Merge Field yang berfungsi untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa kesalahan penulisan. Kemudian ada Address Block yang berfungsi untuk menambahkan blok alamat penerima surat yang sudah dibuat pada mail merge sebelumnya. Kemudian ada Greeting Line. Greeting Line berfungsi untuk menambahkan kata berupa salam pembuka ke dalam surat. Contohnya seperti selamat pagi, yang terhormat, dan lain-lain. Kemudian ada Insert Merge Field yang berfungsi untuk menyisipkan informasi tambahan mengenai penerima surat seperti nama depan atau belakang, nomor telepon, kode pos, dan lain-lainnya. Kemudian ada rules yang berfungsi untuk memberikan keputusan tindak lanjut dari surat yang dibuat. Kemudian ada match fields, perintah yang berfungsi untuk mencocokkan identitas mengenai penerima surat agar nantinya tidak terjadi pengiriman surat ganda. Kemudian ada update labels yang berfungsi untuk melakukan pembaruan pada label surat yang terakhir kali diubah. Kemudian ada preview result
yang berfungsi untuk meninjau isi surat meliputi daftar penerima, informasi pengirim, dan lain-lain. Kemudian ada find recipient yang berfungsi untuk mencari penerima surat dengan menuliskan nama pada kotak pencarian. Kemudian ada check for error yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan pada kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis. Kemudian yang terakhir ada finish and merge yang berfungsi untuk menindaklanjuti dan mengakhiri surat yang telah dibuat untuk siap dikirim atau dicetak. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu review. Nah, di dalam menu review ada beberapa tools yang bisa kita gunakan seperti spelling and grammar. Icon ini berfungsi untuk melakukan pengecekan ejaan dan tata bahasa yang salah. Kemudian ada thesaurus. Nah, icon ini berfungsi untuk mencari persamaan kata atau melihat sugesti dari kata yang sedang diseleksi. Biasanya, dengan memilih kata yang sering digunakan sehingga kalimat akan mudah dipahami. Kemudian ada word count. Icon ini berfungsi untuk menghitung atau melihat jumlah halaman, kata, dan karakter berspasi atau tidak, serta jumlah paragraf dan barisnya. Kemudian ada check accessibility. Icon ini digunakan untuk mengatur tingkat aksesibilitas dokumen. Kemudian ada translate. Icon ini berfungsi untuk mengatur dan menerjemahkan teks dokumen ke dalam bahasa yang diinginkan dengan bantuan koneksi internet. Kemudian ada language. Nah, icon ini berfungsi untuk mengatur dan memilih bahasa yang digunakan dalam dokumen. Kemudian ada new comment. Icon ini berfungsi untuk membuat atau menambahkan komentar baru pada teks atau kalimat yang dipilih. Kemudian ada delete. Icon ini berfungsi untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Kemudian ada previews. Icon ini berfungsi untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Kemudian ada next. Next berfungsi untuk berpindah ke komentar selanjutnya. Show comment berfungsi untuk menampilkan maupun menyembunyikan bagian komentar yang sudah dibuat. Kemudian ada track change. Icon ini berfungsi untuk melacak perubahan pada kata atau kalimat dalam dokumen. Kemudian ada simple markup. Icon ini berfungsi untuk menampilkan versi konten yang diedit dalam garis vertikal di margin kiri. Kemudian ada show markup yang berfungsi untuk memilih jenis perubahan yang ingin ditampilkan seperti komentar, penyisipan, dan penghapusan maupun pemformatan dengan menandainya dengan tanda centang untuk menunjukkan item tersebut dipilih. Kemudian ada reviewing pane. Icon ini digunakan untuk memastikan semua perubahan terlacak telah dihapus dari dokumen. Kemudian ada accept. Yang icon ini berfungsi untuk menyetujui penggunaan markup komentar serta pelacakan perubahan dokumen. Kemudian ada reject. Reject berfungsi untuk menolak atau semua markup yang telah dibuat. Ini akan menghapus semua komentar, termasuk penjelasan, serta pelacakan yang diedit. Kemudian ada compare. Compare, icon ini digunakan untuk membandingkan dua dokumen yang berbeda. Kemudian ada combine. Icon ini digunakan untuk menggabungkan revisi dari banyak pengguna ke dalam satu dokumen. Block author. Icon ini
berfungsi untuk memblok penulis lain agar tidak dapat mengedit maupun memformat dokumen. Kemudian ada restrict editing yang berfungsi untuk membatasi siapapun yang dapat mengedit walaupun memformat dokumen. Kemudian ada hide ink. Hide ink adalah ikon perintah yang digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan komentar berupa tulisan tangan atau tinta apapun pada dokumen. Kemudian ada delete all ink in document. Dan yang terakhir, ikon ini berfungsi untuk menghapus semua tulisan atau objek bertinta yang ada pada dokumen. Selanjutnya kita masuk ke menu view. Nah, di dalam menu view ada beberapa tools yang bisa kita pakai seperti read mode. Icon ini berfungsi untuk menampilkan mode baca seperti membaca buku dengan cara menggeser slide halaman ke samping kanan kiri. Kemudian selanjutnya ada print layout. Nah, icon ini digunakan untuk melihat dokumen dengan tampilan seperti mode cetak atau print. Kemudian ada web layout. Nah, icon ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam mode website. Kemudian ada outline. Icon ini digunakan untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman outline. Kemudian ada draft. Nah, icon ini berfungsi untuk menampilkan tampilan halaman draft atau konsep berguna untuk memperbaiki teks secara cepat. Kemudian ada focus mode. Icon ini berfungsi untuk mengatur tampilan layar agar fokus pada bagian baris yang dibaca. Ada banyak pilihan yang dapat dipilih untuk memaksimalkan kefokusan pada baris teks yang dibaca, seperti noun, one line, 3 lines, hingga 5 lines. Kemudian ada vertikal. Icon ini berfungsi untuk menggulir halaman ke atas dan ke bawah untuk berpindah antar halaman. Side to side. Icon ini berfungsi untuk berpindah antar halaman dengan menggulir ke samping kanan dan kiri. Kemudian ada ruler. Nah, icon ini berfungsi untuk memunculkan atau menyembunyikan penggaris dalam gambar kerja sebagai alat bantu untuk mengukur atau menyusun tata letak teks dalam dokumen. Kemudian ada grid lines. Icon ini berfungsi untuk memunculkan atau menyembunyikan garis petak atau grid sebagai alat bantu dalam menyelesaikan objek pada dokumen. Kemudian ada navigation pane. Icon ini berfungsi untuk menampilkan panel navigasi sebagai alat bantu untuk pencarian teks, judul, objek, maupun halaman dalam dokumen. Kemudian ada zoom. Nah, fungsi icon ini untuk menampilkan kotak dialog zoom yang digunakan untuk mengatur tingkat perbesaran pada tampilan dokumen. Kemudian ada 100%. Icon ini digunakan untuk menentukan perbesaran tampilan dalam ukuran 100% atau normal. One page. Icon ini digunakan untuk menampilkan dokumen dalam tampilan satu halaman saja. Kemudian ada multiple page. Nah, icon ini digunakan untuk menampilkan dokumen dalam banyak halaman. Kemudian ada page width. Icon ini berfungsi untuk menampilkan halaman dalam tampilan lebar yang lebih maksimal ke ukuran layar komputer atau laptop.